Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berat-beratku semua. Kembali lagi dengan saya Andika Karisma Putra. Oke, pada video kali ini saya akan coba memberikan salah satu strategi ya teman-teman ya, yang dimana strategi ini strategi dasar di forex ini ya. Mungkin seringkali banyak trader-trader yang menggunakan strategi basic ini atau strategi dasar ini ya teman-teman ya. Nah, langsung aja di sini saya akan coba memberikan strategi bagaimana cara transaksi menggunakan trendline ya teman-teman ya. Di sini teman-teman pasti sudah mengetahui apa sih trendline itu ya. Sebetulnya di sini trendline biasa dikatakan garis ajaib ya teman-teman ya. Karena memang sangat-sangat dasar sekali ya garis trendline ini dan banyak sekali dipergunakan oleh siapapun itu ya, trader-trader di Indonesia khususnya ya. Nah, di sini simple sekali untuk saya memberikan strategi menggunakan trendline ya teman-teman ya. Pada dasarnya trendline ini teman-teman harus mencari dua titik dulu ya. Intinya dua titik dulu ya. Dua titik yang berbentuk simetrikal ya. Nah, di sini untuk step awal teman-teman harus mencari high ataupun low-nya ya teman-teman ya. High ataupun low ya. Ketika teman-teman sudah mendapatkan high ataupun low, di situ teman-teman akan mudah untuk mencari titik kedua dari symmetrical high atau low tersebut ya teman-teman. Saya akan berikan contoh ya. Saya akan berikan contoh nih. Misalkan ini ada titik low. Misal ini ada titik low. Ini ada titik high. Ini ada titik high. Ini ada titik high misalkan. Ini ada titik low ya yang sekarang ya teman-teman yang minggu kemarin. Nah, di sini teman-teman tinggal mencari saja ya untuk titik kedua ya dari low ataupun high tersebut ketika teman-teman menyimpan garis trendline ya. Tapi harus berbentuk simetrikal. Salah satu contoh ya, saya akan berikan contoh. Misalkan di sini teman-teman ambil yang ini ya. Ini garis trendline ya, teman-teman ya. Draw trendline ada di atas. Misalkan saya akan coba. Ini titik low, teman-teman. Nah, teman-teman ketika menyimpan garis trendline di sini, teman-teman harus mencari titik low yang kedua. Ya. Contoh seperti ini, kita tarik. Ini titik low yang kedua. Nah, kemungkinan besar ketika kita tarik terus ke atas, ya, harga akan ada di area titik low yang ketiga, teman-teman. Ya, trendline itu biasanya akan seperti itu. Jadi dia akan mencari titik ketiga setelah dia mendapatkan titik kedua. Biasanya seperti itu. Mau itu dari high, mau itu dari low, pasti dia akan mencari titik yang ketiganya, teman-teman ya. Nah, di sini sudah terlihat ya. Jika harga seperti ini, teman-teman, ini ada 1, 2, 3. Nah, ini harusnya turun ke bawah ya, teman-teman ya. Ini harusnya turun ke bawah ketika dia sudah ada penembusan ataupun breakout dari garis trendline tersebut. Tapi kenapa dia ke atas? Ini bisa dikatakan false ya, teman-teman ya. Sebetulnya teman-teman di sini bisa melakukan buy lagi ketika dia kembali ya. Tapi ini signal false. Ketika dia kembali ke bawah lagi, teman-teman mesti cut loss ya. Nah, di sini caranya untuk teman-teman bisa masuk menggunakan strategi trendline ini, teman-teman hanya menunggu area breaknya saja ya. Hanya menunggu area breakoutnya saja. Mau atas mau bawah, teman-teman tinggal follow ketika teman-teman melihat area breakout dari trendline tersebut ya. Nah, untuk akurasi biasanya untuk trendline ini dan sering sekali saya pergunakan itu cukup baik menurut saya ya. Asalkan teman-teman mendapatkan simetrikalnya ataupun garis trendline tersebut di antara 3 titik tersebut itu pas ya. Akurasinya kemungkinan besar bisa sampai 80% lebih ya teman-teman ya. Saya selalu mempergunakan ini. Nah, di sini saya akan coba cari ya beberapa
beberapa signal yang akurat dengan menggunakan trendline ya teman-teman ya. Untuk time frame sendiri teman-teman bisa menggunakan H1 ataupun H4 bahkan daily ya. Jika teman-teman menggunakan H1 mungkin validasinya tidak terlalu besar seperti di time frame lainnya ya. Jadi kalau teman-teman di sini menggunakan time frame yang kecil ya validasinya mungkin tidak akan terlalu besar ya. Tapi kalau teman-teman sudah menggunakan time frame yang besar, itu kemungkinan besar validasinya juga akan lebih kuat daripada time frame yang kecil ya teman-teman ya. Makanya saya sering kali mapping di time frame H4 paling kecil ataupun daily teman-teman ya. Nah, di sini saya akan coba cari ya teman-teman ya. Di H4-nya tidak ada. Coba saya di H1 ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan coba ambil dulu contoh ya teman-teman. Contoh seperti ini teman-teman. Oke, kita coba cari titik low ataupun titik high. Nah, ini saya mendapatkan teman-teman ya. Ini titik low teman-teman. Kita simpan garis trendline. Lalu ini kita menemukan titik kedua, low kedua ya. Kita tarik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini harga pertama teman-teman. Di sini ada harga pertama. Di sini ada harga pertama teman-teman ya. Ini ada titik low, harga pertama, harga kedua, dan ini ada harga ketiga teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ketika ada di harga keempat, dia break ya. Dan teman-teman di sini bisa follow. Ya, teman-teman di sini bisa follow. Ketika penembusan dari garis trendline tersebut ya, teman-teman tidak perlu menggunakan candle konfirmasi lagi untuk menunggu candle berikutnya. Ketika dia follow, teman-teman langsung saja di situ follow candle berikutnya ya. Di sini karena kita menggunakan time frame 1, sebetulnya untuk take profit sendiri ketika kita sudah mendapatkan area breakout, untuk TP pertama itu ada di sini teman-teman. Di low yang sebelumnya. Ini TP pertama. Ini TP kedua dan ini TP ketiga. Sebetulnya teman-teman ya. Tapi ini kenapa dia tidak sampai? Di sini ada low juga teman-teman, dan di sini ada area support juga ya kalau kita lihat. Di sini 1 2 3 ya. Jadi dia hanya menyentuh sini saja. Kalau kita lihat. Dari sini kita follow lumayan sekitar 20 pip ya, karena kita menggunakan strategi ini pada time frame H1. Nah, ini untuk up-nya, uptrend ketika kita follow untuk breakout downtrend-nya ya teman-teman ya. Sekarang kita cari untuk breakout uptrend. Ini di saat uptrend kita cari untuk downtrend-nya ya teman-teman. Downtrend. Kita akan cari downtrend-nya. Ini terus uptrend ini. Misalkan salah satu contohnya H1 nggak ada ya. Coba H4. Nah, ini ada di H4 ya teman-teman ya. Sebentar. Ya, di H4 kita coba ya teman-teman ya. Maaf. Ada error sistem. Kita akan cari contoh downtrend-nya teman-teman. Ini kita menemukan high 1 2 3 ya. Nah,
1, 2, 3 ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ketika adanya penembusan di area sini ya, dia breakout, kita bisa follow langsung di sini sebetulnya. Kita bisa follow langsung di sini. Nah, untuk area SL sebetulnya itu ketika dia break kembali ya. Ketika dia break di sini nih, teman-teman. Ketika dia masuk ke dalam garis trendline tersebut atau break kembali ke bawah ya. Tapi alhasil dia terus ke atas, teman-teman, dan dia sekarang bahkan memiliki lagi garis trendline untuk up ya. Nah, dan di sini dia break lagi teman-teman. Ini kita bisa follow kembali untuk sell. Nah, jadi untuk teman-teman di sini yang mau mempergunakan garis trendline ya sebagai dasar untuk open transaksi, yang pertama sekali lagi teman-teman harus mencari titik low terlebih dahulu ataupun high-nya. Kemudian teman-teman mencari titik kedua dan titik ketiga itu pasti akan ada ya. Ketika adanya breakout antara bawah atau atas, teman-teman bisa langsung follow saja. Nah, untuk penempatan take profit bisa dilihat dari yang sebelumnya, yang H1 yang tadi yang saya katakan, ketika dia sudah ada break ya teman-teman, ketika dia sudah ada break untuk sell-nya ya, misalkan contoh seperti ini yang tadi saya katakan, misal yang ini mana yang tadi ini ya, H1. Nah, ini misalkan teman-teman ya. Nah, misalkan ini untuk penempatan SLTP ya teman-teman. Nah, di sini ketika adanya breakout di sini sell ya. TP pertama itu loh yang sebelumnya. Ini teman-teman. TP kedua yang bawahnya lagi. TP ketiga yang paling bawah ya. Jadi itu untuk penentuan TP. Untuk penentuan SL-nya ketika breakout kita sell, SL-nya itu harus berada di atas garis trendline ini teman-teman ya. Harus berada di atas garis trendline ini atau ketika candle break trendline atas. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau mencoba ya, untuk teman-teman yang mau mencoba menggunakan garis trendline ini sebagai panduan untuk masuk transaksi, itu silakan dicoba saja teman-teman ya. Saya yakin ketika teman-teman mencoba ya, di situ akan ada signal yang memang akurasinya baik ya teman-teman ya. Jangan takut untuk mencoba strategi-strategi yang memang menurut teman-teman itu baik ya. Jadi segitu saja untuk strategi menggunakan garis trendline ini teman-teman. Semoga bermanfaat ya, khususnya buat yang baru-baru. Sekali lagi saya akan jelaskan, garis trendline ini biasa dipergunakan untuk sebagai acuan tren biasanya ya, dan dia akan follow trend ketika penembusan ataupun breakout ya. Ketika adanya breakout dari trendline tersebut kita bisa follow ya. Untuk acuan TPSL tadi sudah saya jelaskan. Nah, jadi untuk garis trendline tersebut semakin besar kita mempergunakan time frame, akan semakin besar juga validasi dari strategi trendline tersebut teman-teman. Baik, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Dan jika teman-teman ada yang mau ditanyakan dan kurang paham, silahkan tanyakan saja di bawah di kolom komentar atau bisa langsung chat saya. Dan jika teman-teman menyukai video ini, silahkan like, jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman ya, biar saya bisa memberikan video-video edukasi lainnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam trader.